Menantu pilihanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Hari ini adalah hari pernikahan putraku untuk menikahi istri keduanya. Aku sangat bahagia sekali karena akhirnya menantu pilihanku dinikahi juga oleh anak kesayanganku. Iya, sebenarnya putraku itu sudah memiliki istri pertama. Tapi aku tidak menyukai istri pertamanya itu, sebab asal-usulnya tidak jelas. Dia itu seorang anak yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan. Aku merasa dia tidak selevel dengan keluargaku. Keluargaku termasuk keluarga terpandang, terhormat, dan berada di provinsiku. Jadi rasanya tidak selevel sekali jika anakku menikahi gadis seperti itu. Namun, karena kasihan melihat putraku yang tidak semangat hidup sebab kularang menikah dengan gadis yatim piatu itu, akhirnya dengan sangat terpaksa, kuizinkan dia menikah dengan wanita itu. Setelah pernikahan putraku itu, aku tak mengizinkan mereka tinggal serumah denganku, karena aku tidak mau apapun yang ada di rumahku ini digunakan oleh gadis kampungan itu. Kusuruhlah menantuku itu tinggal di belakang rumahku. Kebetulan di belakang rumah ada sebuah bangunan yang difungsikan sebagai gudang. Namun, setelah menantuku itu datang, kualihkan fungsi menjadi tempat tinggal dia. Sedangkan putraku sendiri, aku bebaskan kalau dia mau tidur di rumah atau tidur di tempat istrinya. Aku selalu mengizinkan dia. Di awal-awal menikah, dia betah sekali tinggal di gudang bersama istrinya. Namun setelah beberapa bulan menikah, lama-kelamaan dia mungkin tidak betah tinggal di rumah kecil itu. Akhirnya dia sering tidur di rumah kami yang besar. Inilah kesempatanku agar bisa mempengaruhi putraku untuk tidak setia dengan istrinya. Aku ingin dia menikahi wanita yang sudah kupilihkan. Aku sudah memiliki calon istri sebenarnya, tapi dia tidak mau dulu. Dia lebih mencintai gadis yatim piatu itu. Namun karena tidak tahan hidup susah, akhirnya, putraku lama-lama menyerah juga. Dia memilih untuk menuruti keinginanku. Aku tidak tahu ya, putraku kenal di mana gadis seperti dia. Alasannya sih, karena gadis itu baik, juga cantik. Akhirnya putraku tergila-gila dan ingin segera menikahinya. Saka, sini, ibu mau bicara sama kamu. Iya bu, ada apa? Tanya putraku kebingungan. Nak, kamu sepertinya sudah mulai bosan ya dengan istrimu itu. Ya sudah, kalau memang kamu merasa sudah bosan dengan dia, ibu memiliki penawaran yang bagus untukmu. Ibu mempunyai seorang teman, dan teman ibu itu punya anak yang sangat cantik sekali. Dia lulusan S2. Tentulah tidak diragukan lagi kecerdasannya. Dia juga berasal dari keluarga yang mampu, nak. Jadi pasti kamu akan bahagia dan tidak malu jika menikah dengan wanita itu. Kalau kamu mau menikah dengan dia, ibu dan ayah akan membuatkan pesta mewah untuk pernikahan kalian. Kalau kemarin kamu menikah dengan Rima, ibu dan ayah tidak mau mengadakan pesta. Ya malulah. Apa kata orang nanti? Kalau mereka tahu ibu memiliki menantu seorang anak yatim piatu dan tidak jelas keluarganya. Mau ditaruh di mana muka ayahmu ini? Ucapku merasa sangat menyesal. Mengapa aku harus merestui pernikahan anakku dengan Rima, gadis kampung yatim piatu itu? Iya bu, sekarang aku baru ngerasain setelah aku nikah sama Rima. Dia itu ternyata biasa aja. Bahkan dia sangat membosankan. Tidak seperti wanita-wanita di luar yang bergaya dan memiliki penampilan yang sangat oke. Sedangkan Rima biasa banget bu. Aku jadi gak betah di rumah. Kini putraku mulai terpengaruh dengan ucapanku. Aku yakin setelah ini dia akan setuju menikah dengan wanita pilihanku. Nah, akhirnya kamu sadar juga kan bahwa Rima itu bukan wanita yang baik seperti yang kamu pikirkan dulu. Kini aku berkata untuk semakin meyakinkan putraku. Iya bu, kalau gitu
Aku ceraikan dia ya, supaya aku bisa menikah dengan wanita yang ibu ceritakan tadi. Rasanya aku sudah gak sabar, Bu. Mata putraku berbinar-binar, tak sabar dengan calon wanita yang sudah kupilihkan untuknya. Tidak usah diceraikan, Saka. Rima bisa menjadi pengurus rumah tanggamu. Dia bisa menjadi pembantu untukmu, dan kamu bisa bersenang-senang dengan istri barumu nanti. Jadi, kamu tidak usah pusing soal pekerjaan rumah. Karena ada Rima yang akan mengerjakan semuanya dengan senang hati. Seperti yang biasa dia lakukan untuk keluarga kita ini kan. Dia tidak pernah marah dengan apa yang ibu suruh kepada dia. Dia selalu mengerjakan semuanya dengan baik. Dia selalu berbakti denganmu dan menyayangi ibu sebagai mertuanya. Meskipun ibu tidak pernah sayang sama sekali kepada dia. Gini saja, Saka. Kamu langsung aja menikah dengan wanita pilihan ibu. Lagi pula laki-laki tidak perlu meminta izin untuk menikah lagi. Kamu bisa langsung saja menikahi wanita pilihan ibu tanpa sepengetahuan Rima. Kalau dia tahu, pasti dia akan marah nantinya. Daripada harus mengurusi dia yang marah dan ngambek, lebih baik kamu kasih tahu setelah kamu menikah dengan wanita pilihan ibu. Biar Rima tidak bisa berbuat apa-apa. Mau tidak mau, dia akan menerima jika kamu sudah menikah lagi dengan wanita lain. Aku terus berkata agar putraku semakin yakin dengan usulanku. Kulihat dia sejenak merenung. Mungkin dia sedang berpikir kalau apa yang aku katakan adalah sebuah kebenaran. Iya juga ya, Bu. Lebih baik meminta maaf daripada meminta izin. Iya kan, Bu? Berhasil misiku. Sekarang aku bisa meyakinkan dia untuk segera menikah dengan wanita pilihanku. Nah, gitu dong, Saka. Ini baru anak ibu yang cerdas dan pintar sekali mengambil keputusan. Ya sudah, ibu akan siapkan semuanya. Kamu terima beres aja. Sekarang, ibu mau ke rumah istrimu, supaya dia bisa menyiapkan jamuan makan malam untuk keluarga besan baru ibu. Ibu senang sekali. Ucapku sembari menggoyangkan tanganku yang terdapat banyak sekali gelang di sana, sehingga bunyinya sangat nyaring dan merdu sekali didengar telinga. Aku memang sangat suka memakai perhiasan. Di sisi tangan kananku, aku memakai 5 gelang. Di sisi kiri, aku memakai 7 gelang. Sehingga aku memang sangat pantas sekali menjadi ibu-ibu sosialita. Aku yakin dengan penampilanku yang sangat glamor ini, banyak orang yang iri padaku. Aku tidak malu bergaya seperti ini, karena aku mampu melakukannya. Tidak seperti orang-orang yang hanya memaksakan gengsi, padahal dia tidak mampu untuk bergaya seperti aku. Aku segera ke belakang rumah untuk mencari menantuku. Ku cari di dalam rumahnya, tapi tidak ada. Aku segera mengelilingi taman belakang rumah. Biasanya dia ada di sana sedang bebersih. Nah, benar kan dugaanku? Dia sedang menyapu di halaman belakang. Halaman belakang rumahku sangatlah luas. Biasanya menantuku itu menghabiskan waktu berjam-jam untuk membersihkan taman belakang itu. Rima, panggilku kepada menantuku yang tidak aku sayangi itu. Cepat sini kamu, jangan lambat, cepat geraknya. Ucapku lagi agar dia cepat datang ke arahku. Aku tidak mau berjalan ke arahnya, karena di sana sangat kotor sekali. Nanti sepatu mahalku ini bisa rusak. Iya, Bu, ada apa? Rima belum selesai membereskan halaman belakang ini, masih banyak sekali. Kini menantuku itu malah menjawab. Padahal sebenarnya, aku tidak membutuhkan jawaban itu. Rima, kamu sekarang cepat ke pasar dan belanja bahan yang sudah aku catat ini ya. Karena nanti malam ada acara di rumah ini. Kamu jangan lupa, setelah belanja langsung dimasak sesuai dengan keinginan ibu ya. Harus yang enak masaknya. Kalau nggak enak, bisa malu ibu. Ucapku sembari menyerahkan uang dan juga catatan belanjaan yang sudah kubuat tadi. Ini kok banyak sekali, Bu? Emang mau ada acara apa? Tanya menantuku dengan suara sangat lembut sekali. Udah, jangan banyak tanya. Kamu belanja aja dan masak aja sesuai perintah ibu.
Kamu gak perlu tahu mau ada acara apa. Tugasmu di sini hanya memasak dan membersihkan rumah. Juga menjadi istri dari Saka. Sudah sana kerjakan, jangan banyak protes. Aku segera mengusir menantuku itu, agar dia cepat belanja ke pasar. Aku tidak ingin berlama-lama mengobrol dengannya. Rasanya tidak nyaman sekali. Aku lebih baik lama-lama mengobrol dengan pembantuku daripada mengobrol dengan menantuku itu. Rasanya benar-benar tidak enak di hatiku. Setelah itu, aku segera berjalan untuk meninggalkan menantuku. Aku masuk lagi ke dalam rumahku yang mewah. Selain menantuku yang membersihkan rumah ini, aku juga memiliki 2 asisten rumah tangga lainnya. Satu aku khususkan untuk mencuci pakaian. Dan yang satu aku khususkan untuk membersihkan perabotan-perabotan mahalku. Karena dia yang sudah berpengalaman. Kalau dikerjakan oleh orang sembarangan, bisa rusak semuanya. Dan kalau untuk menantuku, dia mengerjakan seluruh pekerjaan rumah, mulai dari membereskan lantai, mengepel, menyapu, memasak, membersihkan taman dan kebun, itu semua pekerjaan dia. Lagi pula, itu memang sudah kewajibannya sebagai seorang istri, membantu suaminya mengerjakan pekerjaan rumah. Rumah ini kan rumah Saka, jadi tugasnya lah sebagai istri untuk membersihkan dan menjaganya. Lagi pula menantuku itu tidak pernah protes. Dia selalu menuruti semua perintahku. Aku senang sekali sebenarnya. Anak itu sangat penurut. Tapi status sosialnya itu loh yang membuat aku tidak nyaman sekali memiliki dia sebagai menantu. Tiba di malam hari, tamu yang kutunggu akhirnya datang juga. Aku segera menyuruh menantuku itu untuk kembali ke rumahnya. Aku tidak ingin calon besanku melihat keberadaannya dan malah membatalkan acara pernikahan anaknya dengan putraku. Oh iya, aku tidak jujur kepada calon besanku bahwa putraku sudah memiliki istri. Aku mengatakan padanya bahwa putraku masih single. Hanya saja, calon menantuku tahu bahwa putraku sudah memiliki istri. Tapi dia tidak masalah dan tetap setuju dengan pernikahan ini. Aku rasanya lega sekali, karena sebentar lagi aku akan memiliki menantu idamanku. Jadi, gimana ini keputusannya, Jeng? Kapan acara pernikahan anak kita akan dilaksanakan? Saya mau secepatnya saja, supaya tidak membuang-buang waktu. Ucap calon besanku menanyakan kapan tanggal pernikahan anak kami. Begini saja, Jeng. Bagaimana kalau minggu depan, setelah mengurus surat-surat pernikahan dan juga menyiapkan acaranya, kita bisa langsung laksanakan, agar mereka bisa cepat-cepat bahagia. Sepertinya mereka berdua sudah tidak sabar untuk bersama ya, untuk menjadi pasangan suami istri. Ucapku sembari melihat ke arah Saka dan Selfie. Mereka berdua berpegangan tangan mesra. Mereka pasangan yang sangat serasi. Hal ini membuat aku sangat bahagia. Tidak seperti aku ketika melihat Saka dan Rima. Sangat membosankan sekali. Tidak cocok, tidak selevel. Akhirnya setelah selesai membicarakan urusan pernikahan, besanku berpamitan untuk pulang. Aku dengan cepat memanggil menantuku melalui telepon. Karena aku sudah sangat lelah sekali jika harus berjalan ke belakang rumah. Aku menyuruhnya masuk ke rumahku ini agar segera berberes, membersihkan semua bekas-bekas kami makan dan minum. Jam sudah menunjukkan hampir jam 12 malam. Aku tetap menyuruh menantuku itu untuk membereskannya malam ini juga. Karena mataku ini sangat risih melihat sesuatu yang berantakan. Rima, cepat kamu bereskan semua ini ya. Jangan ada satupun yang tersisa. Ibu tidak mau melihat sesuatu yang kotor dan berantakan. Ucapku menegaskan kepada menantuku itu. Baik Bu, Rima akan bereskan semuanya. Setelah menantuku menjawab, aku segera pergi meninggalkannya untuk beristirahat. Rasanya badanku ini sangat lelah. 1 minggu berlalu, akhirnya persiapan pernikahan putraku sudah selesai. Aku sangat bahagia sekali. Aku bisa mengadakan pesta mewah untuk putra sematawayangku. Banyak sekali kolega suamiku yang datang menghadiri pesta pernikahan ini. Mereka juga terlihat sangat bahagia dengan pernikahan putraku. Bahkan tak sedikit juga orang-orang yang memuji pernikahan putraku ini.
karena mereka sangat terkagum-kagum melihat kemewahannya. Aku semakin bangga dengan diriku sendiri karena bisa menyelenggarakan pesta semewah ini. Setelah acara selesai, aku sudah membelikan tiket untuk putraku itu bulan madu. Selfie dan Saka akan berbulan madu ke luar negeri, tepatnya ke Prancis. Aku sudah menyediakan tiket untuk mereka. Mereka akan berbulan madu selama 2 minggu di sana. Kalau kalian tanya, kemana menantuku Rima? Dia kusuruh pulang kampung selama 1 minggu. Oh iya, sebenarnya menantuku itu memiliki saudara di kampung, dan dia baru mengetahuinya setelah menikah dengan anakku. Makanya, aku suruh dia pulang kampung saja agar tidak menyaksikan pernikahan suaminya. 2 hari setelah keberangkatan putraku ke Prancis, Rima pulang dari kampung halamannya. Dia membawakanku oleh-oleh dari kampung, yang sebenarnya aku sangat tidak selera melihatnya. Menyentuhnya pun aku tidak mau. Aku menyuruh Rima memakan saja semua yang dia bawa. Aku tidak mau. Aku tidak biasa memakan makanan kampung seperti itu. Ibu, Mas Saka kemana ya? Kok nggak ada sepertinya? Tanya Rima kebingungan, karena sedari tadi mencari suaminya tapi tidak ketemu. Suamimu sedang bulan madu bersama istri mudanya ke Prancis. Ucapku dengan jelas, agar Rima tahu di mana keberadaan suaminya. Apa Bu? Ibu sungguh mengatakan ini? Ibu tidak bercanda? Benarkah Mas Saka menikah lagi dan sekarang berbulan madu? Ibu tidak sedang bercanda kan Bu? Kini menantuku itu mulai menangis. Dia tidak percaya dengan apa yang aku ucapkan. Benar Rima, ibu tidak bercanda. Kalau kamu minta penjelasan, tunggu saja suamimu pulang. Mungkin sekitar 10 hari lagi. Selama menunggu suaminya pulang, Rima sering sekali menanyakannya padaku. Karena nomor Saka tidak bisa dihubungi. Mungkin dia sengaja mematikan ponselnya agar tidak diganggu oleh Rima. 9 hari berlalu. Hari ini, katanya Saka dan Selfie akan sampai ke Indonesia lagi. Aku segera memasakkan makanan favorit mereka. Karena Rima tidak mau masak, sebab dia ngambek setelah tahu suaminya menikah lagi. Akhirnya, aku sendiri yang turun tangan untuk memasakkan makanan bagi menantu kesayanganku dan juga Saka, putra semata wayangku. Di saat sedang asik memasak, tiba-tiba ponselku berbunyi. Aku segera mengangkatnya. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bu. Bisa ke kantor polisi sekarang? Suami ibu kami tangkap atas dugaan korupsi yang dia lakukan. Seketika aku langsung terkejut mendengar orang yang berbicara di ujung telepon sana. Ternyata kepolisian. Segera kuletakkan semua alat masak yang kugunakan. Aku segera menyuruh supir untuk mengantarku ke kantor polisi. Aku benar-benar sangat panik sekali. Kok bisa suamiku tersandung kasus seperti ini? Sesampainya di kantor polisi, segera kutemui suamiku. Aku benar-benar sangat marah padanya. Kenapa dia harus tersandung kasus seperti ini? Bisa habis semua hartaku jika memang dia terbukti. Ya, kamu nih kenapa sih pakai acara ditangkap polisi segala? Kasus korupsi lagi. Emangnya untuk apa sih kamu korupsi? Tanyaku dengan nada kesal kepada suamiku. Gimana aku gak korupsi, Bu? Selama ini kamu banyak sekali menuntutku minta ini dan itu. Kamu ingin hidup mewah, sedangkan pekerjaanku tidaklah seberapa. Jadi, aku diam-diam korupsi lah. Bagaimana lagi caraku menghasilkan banyak uang, kalau tidak dengan cara itu? Kamu pikir dong, aku begini juga gara-gara kamu. Kini suamiku malah marah kepadaku. Dia beralasan melakukan korupsi hanya untuk aku dan memenuhi gaya hidupku. Aku seketika terdiam mendengar ucapan suamiku. Aku benar-benar merasa bersalah, sekaligus juga malu. Aku segera menelpon Saka dan memberitahu dia perihal ini. Tapi, jawaban Saka justru membuatku sangat sakit hati. Dia tidak mau pulang. Bahkan dia bilang, tidak jadi pulang dan akan langsung pergi ke Singapura. Dia tidak mau pulang karena tidak ingin terlibat dengan kasus ayahnya dan tidak mau juga diliput oleh media.
Akhirnya aku berjuang sendiri, mendampingi dan membantu suamiku menghadapi kasus ini. Setelah melewati pemeriksaan yang sangat panjang sekali, terbuktilah bahwa suamiku bersalah dan korupsi ratusan miliar. Untuk mengganti semua yang sudah suamiku korupsi, seluruh aset yang kami miliki harus disita. Itu pun, suamiku masih harus dipenjara selama beberapa tahun. Aku benar-benar sangat stres sekali. Kuhadapi semuanya sendirian. Di tengah kepusinganku menghadapi kasus suamiku, dan juga kehilangan seluruh harta yang aku miliki, aku malah mendapati kabar bahwa Rima diceraikan oleh Saka. Iya, semudah itu Saka menceraikan Rima karena memang mereka hanya menikah siri saja. Sekarang, aku tidak ada siapa-siapa lagi yang bisa membuatku tenang. Padahal aku yakin, kalau Rima masih menjadi istri Saka, dia akan menenangkan aku. Aku ini ibu mertuanya. Aku tahu Rima gadis yang baik. Dia tidak mungkin setega itu padaku. Tapi setelah diceraikan oleh Saka, Rima sudah meninggalkan rumah itu beberapa hari sebelum disita oleh negara. Sudah 1 bulan, Saka dan Selvi belum pulang juga. Entah berapa ratus juta uang yang mereka habiskan. Aku memang banyak memberikan mereka uang waktu itu. Tapi tak kusangka, bukannya kasihan pada kami, orang tuanya yang sedang mengalami masalah, mereka berdua justru bersenang-senang dan menghabiskan uang ratusan juta itu untuk berfoya-foya. Kini, aku tak memiliki siapapun lagi yang bisa aku ajak bercerita. Setelah semua hartaku habis, aku hanya bisa menyewa kontrakan kecil, dan aku tinggal di sana sendirian, tidak ada yang menemani. Aku pun bertahan hidup dengan sisa uang yang masih aku miliki. Ku hemat-hemat supaya cukup sampai Saka pulang nanti. Kurang lebih setengah bulan setelah penyitaan seluruh aset, Saka dan Selvi baru pulang. Mereka mencariku dan akhirnya menemui aku di kontrakanku yang kecil ini. Selvi terlihat sangat marah sekali. Mengetahui kondisiku yang sudah berbalik, yang dulunya kaya, sekarang sudah susah seperti ini. Bu, kalau tahu keluargamu akan bangkrut seperti ini, aku tidak mau menikah dengan putramu. Apalagi harus menjadi istri kedua. Meskipun sekarang aku sudah menjadi istri satu-satunya, tapi percuma saja hidupku menjadi susah dan miskin seperti ini. Ucap Selvi dengan sangat jahatnya. Hatiku sangat sakit mendengar kata-katanya. Dia merendahkan dan menghinaku di depan mataku langsung. Dia merasa tidak kasihan melihat kondisiku. Dia tidak peduli denganku. Aku benar-benar menyesal sudah menjadikan dia sebagai menantu. Maafkan Ibu Rima. Andai saja Ibu tidak bodoh dan Ibu tidak gila kekuasaan, Ibu pasti masih bahagia memiliki menantu sepertimu, Rima. Kini aku mulai teringat Rima, menantuku yang baik hati. Di mana kamu, Rima? Ibu ingin ikut dengan kamu saja. Maafkan Ibu, Rima. Aku hanya bisa menangis pilu, menyesali hidupku, dan menyesali diriku yang sangat bodoh ini. Bu, ini, cuci semua baju-bajuku. Aku capek. Aku gak mau nyuci sendiri. Mulai sekarang dan seterusnya, kalau Ibu masih mau aku jadi menantu, Ibu yang mengerjakan pekerjaan rumah, yang mencuci bajuku, dan juga Saka. Aku tidak mau melakukan apapun. Selama ini, aku tidak pernah bekerja seperti itu. Jadi, aku tidak mau. Aku takut tanganku kasar. Tapi Selvi, Ibu ini sudah tua. Kalau harus mengerjakan semuanya sendirian, bisa-bisa Ibu sakit. Tolonglah bantu Ibu, Selvi. Kita sedang diuji. Jadi kamu harus bersabar dan mau membantu pekerjaan rumah. Aku nggak mau, Bu. Aku nggak mau tahu. Pokoknya, kalau aku suruh Ibu mencuci baju, Ibu harus mengerjakannya dan harus bersih nyucinya. Dan rumah kontrakan yang sempit ini harus dalam keadaan bersih setiap hari. Kalau sampai saja kamarku kotor, aku tidak segan akan menyakiti Ibu. Kini, menantu pilihanku itu malah berkata kasar
dan mengancamku. Aku tak menyangka wanita berpendidikan tinggi seperti dia bisa melakukan hal sekejam ini. Aku pun dengan terpaksa mencuci semua bajunya dan juga baju Saka. Saka sekarang sedang bekerja menjadi karyawan biasa karena memang ijazahnya hanya S1, nilainya pun sangat jelek. Jadi tentulah dia mendapat jabatan yang rendah, tidak seperti orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi. Sedangkan Selfie, dia tidak mau bekerja. Dia memilih ongkang-ongkang kaki saja di rumah, menunggu suaminya memberikan uang. Sedangkan aku dijadikannya pembantu di rumah ini. Sakit sekali hatiku. Kupikir Saka akan membelaku dan menasehati istrinya, tapi ternyata tidak. Dia malah menyetujui perlakuan istrinya kepadaku. Dia tidak membelaku sama sekali. Kok bisa ya anakku sejahat ini pada ibu kandungnya sendiri yang sudah melahirkan dia? Apakah ini karma bagiku? Karena dulu aku sudah menjadi orang yang sombong dan menelantarkan menantuku sendiri. Tidak menghargainya, tidak memanusiakan dia seperti manusia. Jika ini hukuman bagiku dan aku harus menjalani ini, aku terima ya Allah. Aku bertaubat. Aku memohon ampunan kepadamu. Sadarkanlah menantu dan anakku. Aku ingin di masa tuaku bisa hidup dengan tenang. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Aku ikhlas jika harus menjalani hidup yang sangat menyakitkan seperti ini. Jika semua ini bisa menebus dosa-dosaku. Pagi ini aku belanja ke pasar untuk membeli bahan makanan. Aku sengaja beli ke pasar agar jauh lebih murah harganya. Namun di sana, aku tak sengaja bertemu dengan Rima, menantu yang dulu aku sia-siakan. Ibu, apa kabar? Kok ibu jadi seperti ini? Tanya Rima keheranan karena melihat penampilanku yang sangat sederhana. Iya memang, aku ke pasar waktu itu hanya menggunakan daster yang sudah lusuh kondisinya. Ternyata Rima sekarang berjualan sayur di pasar. Dia juga terlihat lebih gemuk daripada dulu ketika menjadi menantuku. Sepertinya hidup dia sudah sangat bahagia. Aku membeli sedikit sayuran yang Rima jual, karena memang aku hanya memiliki uang 10.000 rupiah. Sebab itulah jatah belanja harianku yang diberikan oleh Selfie. Karena gaji Saka tidaklah besar, hanya 2 juta saja selama 1 bulan. Dan sisa uang lainnya akan Selfie gunakan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Saka pun tak jarang berhutang di kantornya untuk memenuhi gaya hidup Selfie. Kalau ingat semua itu, aku hanya bisa menangis, menyesal. Karena kebodohanku, aku menyusahkan diriku sendiri dan juga anakku. Rima, maafin ibu ya. Ibu sekarang sudah jauh berbeda nasibnya dengan yang dulu. Ibu minta maaf sama kamu, Rima. Karena ibu dulu sudah menyanyiakan kamu dan menganiaya kamu sebagai menantu. Rima, mungkin dengan maaf dari kamu, kehidupan ibu akan jauh lebih baik. Tolong maafkan ibu, Rima. Ucapku sembari menangis, karena aku benar-benar sangat menyesal. Iya, Bu. Rima sudah maafkan ibu. Kita lupakan saja ya apa yang sudah terjadi. Anggap saja itu tidak pernah ada. Oh ya, Bu. Ini tidak usah dibayar. Sayuran ini, terima kasih untuk ibu. Semoga bermanfaat ya, Bu. Rima mengembalikan uang 10.000 yang tadinya aku sodorkan. Dia memberiku banyak sayuran. Bahkan dia juga membelikanku 1 kilo ayam. Aku benar-benar sangat terharu melihat kebaikan Rima. Meskipun dulu, aku sebagai mertua tidak pernah menghargainya. Tapi dia masih saja tetap baik padaku. Aku benar-benar sangat malu. Aku mengucapkan banyak terima kasih dan kata maaf kepada Rima. Karena hanya itulah yang mampu aku ucapkan. Rasanya, aku tidak memiliki muka di hadapan Rima. Andai waktu bisa diputar, akan kuperlakukan Rima dengan sangat baik. Akan kujaga dia dan kuhormati dia sebagai menantuku. Setelah selesai berbelanja, aku segera pulang ke rumah. Kali ini aku harus menghadapi Selfie, menantuku yang sombong dan angkuh itu. Dia lagi-lagi sedang duduk santai sembari memakan cemilan.
Sampahnya bertebaran di mana-mana, kulit kuaci berserakan di lantai. Rasanya kepalaku ini ingin pecah, karena dia tidak mau menghargai aku sebagai mertuanya. Selfie, tolonglah, bantu ibu membereskannya. Kamu jangan kotor dan jorok seperti ini. Ibu lelah, Selfie. Udah deh, Bu, gak usah cerewet. Kalau ibu ngomong soal lelah, aku lebih lelah menjadi menantumu. Oh ya, hari ini adalah hari terakhir aku menjadi menantumu. Setelah ini, aku akan pergi meninggalkan anakmu yang tidak bisa memberi aku kebahagiaan itu. Dia suami yang tidak berguna. Aku udah gak kuat hidup susah sama kalian. Kini Selfie langsung berdiri dari duduknya, masuk ke kamarnya, dan keluar lagi sudah menjinjing tas. Sepertinya dia akan pergi. Selfie, kamu mau kemana? Tanya aku dengan mata sudah berkaca-kaca. Aku mau pergi, Bu. Aku gak mau tinggal di rumah ini lagi. Aku gak kuat. Ucap Selfie, sembari menepis tanganku yang tadinya ingin menahannya. Aku pun tersungkur, karena tenaga Selfie sangat kuat ketika menepis tanganku. Aku hanya bisa menangis terduduk di lantai, karena aku merasa semakin bersalah dengan Saka. Sore hari, Saka sudah pulang dari kerja. Dia tidak mengucapkan salam saat masuk rumah atau mencium tanganku, karena memang sedari dulu aku tidak pernah mengajarkannya pada Saka. Dia langsung mencari istrinya, tapi dia tidak menemukannya di kamar. Dia pun bertanya padaku, Bu, Selfie kemana? Kok nggak ada di kamar? Kok kayaknya lemari kosong? Selfie pergi ya, Bu? Tanyanya bertubi-tubi. Iya, Saka, Selfie meninggalkanmu. Dia tidak tahan hidup susah. Apa, Bu? Selfie meninggalkanku. Ini semua gara-gara ibu. Kalau bukan karena ibu, ayah tidak mungkin dipenjara dan kita hidup susah seperti ini. Duniaku serasa hancur, bagai disambar petir di siang hari. Putraku sendiri yang selama ini aku sayangi malah menyalahkanku atas semua yang terjadi. Aku tak sanggup menjawab ucapan putraku itu. Dia malah terlihat masuk ke kamarnya, meninggalkan aku yang masih menangis, kemudian keluar membawa tas. Dan aku tidak tahu dia pergi kemana. Aku hanya bisa pasrah melihat putraku pergi juga meninggalkan aku sendirian di kontrakan kecil ini. Sekarang, aku hanya sebatang kara di sini. Aku akan tunggu sampai suamiku keluar dari penjara. Sisa hidupku hanya dipenuhi dengan penyesalan karena kebodohanku di masa lalu. Kalian yang sedang menonton video ini, jangan ada yang sepertiku, angkuh dan sombong, hanya akan menghancurkan diri sendiri.